Dari apa diri kita dibersihkan? Dari sifat apa diri kita dibersihkan, dan dengan sifat apa diri kita diperhiasi? Ulama-ulama tasawuf mengatakan ada 7 sifat pokok yang diri kita mesti dibersihkan dari yang demikian. Supaya jadi aflah, supaya jadi beruntung. 7 sifat ini pokok. Bila 7 sifat ini kita bersih daripadanya, beribu-ribu sifat nang kada baik umpat terhindar daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil baqi al-mudabbiri khalqahul fani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hadi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala an-nabiyyil ummi war rasulil mahdi sayyidina wa maulana Muhammadinil wafi wa ala alihi wa sahbihi wa man bihi yaqtadi, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan hidayahnya lah kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah ini. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-sadisu wa tis'un min asma'illah al-husna al-baqi, yang ke-96 daripada asma'ul husna, yaitu al-baqi. Walladhi yattasifu bil baqa, al-baqi itu adalah artinya yang bersifat dengan baqa, atau huwal mawjud bila tanahi. Baqi itu artinya adalah zat yang ada dengan tiada kesudahannya, zat wajibil wujud yang wajib adanya sampai tidak ada akhirnya. Itu artinya al-baqi. Alladhi yu'abbaru anhu bi annahu al-abadi, yang bisa pula diibaratkan daripadanya itu al-abadi, yaitu adalah abadi, kekal menjadi kita. Jadi al-baqi artinya yang maha kekal. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kullu syai'in halik illa wajhah, tiap-tiap sesuatu itu binasa, illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud daripada firman Allah tersebut adalah tiap-tiap sesuatu itu menerima untuk dibinasakan, kecuali hanya Allah, karena Allah bersifat baqa atau bernama al-baqi, yang maha kekal. Imam As-Sayuti mengatakan ada 8 perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikehendakinya 8 perkara itu kekal abadi. Jadi ada sesuatu yang dicipta oleh Allah namun dikehendaki Allah sehingga sesuatu itu menjadi kekal. Nah, ini berbeda dengan Allah yang maha kekal. Allah itu maha kekal dengan zatnya, sedangkan ini kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 8 perkara itu menurut Imam As-Sayuti yang dikekalkan oleh Allah, pertama adalah al-arash, arash Allah.
macam apa bentuknya itu aras, macam apa ganalnya itu aras, kita kada wajib mengetahui. Yang wajib kita imani bahwa aras itu ada. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu adalah Tuhannya aras yang maha besar. Aras sejak diciptakan Allah, dia dikekalkan oleh Allah. Yang kedua, al-kursi. Macam apa bentuknya kursi Allah, dari apa dibuat kursi Allah, macam apa ganalnya itu kursi Allah, kita kada wajib mengetahui itu. Yang kita wajib mengimani bahwa kursi Allah itu ada. Karena itu Al-Quran mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu meluasi langit dan bumi ini. Kursi dicipta oleh Allah dan dikekalkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Lauhul Mahfuz. Macam apa bentuknya, macam apa modelnya, dari apa dia dibuat, kita kada wajib mengetahui itu. Cuma kita wajib mengimani bahwa Lauhul Mahfuz itu benar adanya. Dan Lauhul Mahfuz dicipta oleh Allah kemudian dikekalkannya. Kemudian yang keempat, Al-Qalam. Al-Qalam ini kalau bahasa kitanya adalah pina, patlot, pensel, bahasa kitanya. Namun qalam yang dikehendaki di dalam Al-Quran itu nun wal qalami wa ma yasturun. Bentuknya macam apa, dari apa dibuat, itu hanya Allah yang tahu. Kita kada dituntut untuk mengetahui itu. Namun kita wajib mengitikadkan bahwa kalam itu adalah ada. Kalam dicipta oleh Allah kemudian dikekalkan. Bahkan ada hadis yang mengatakan awwalu ma khalaqallah al-qalam. Awal-awal yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Kemudian selanjutnya yang kelima, al-jannah, surga. Nah, surga ini diciptakan oleh Allah kemudian dikekalkan. Dan menurut mazhab ahlu sunnah wal jamaah, surga itu sudah ada sekarang ini. Wanar, neraka. Neraka dicipta Allah kemudian dikekalkan oleh Allah. Yang ketujuh, al-arwah, roh. Roh dicipta oleh Allah kemudian abqah, Allah kekalkan itu roh. Roh kada binasa, roh kada hancur, roh dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, ajbuz zambi. Ajbuz zambi ini adalah sesuatu yang berada di belakang sulbi tiap-tiap manusia. Ada mengatakan itu bentuknya berupa tulang, tulang kecil, andaknya di bawah tiap-tiap sulbi manusia. Itu pada dihancurkan oleh Allah. Dalam kubur manusia hancur, kecuali para anbiya dan syuhada. Selain pada itu adalah dihancurkan oleh Allah jasad-jasad manusia ini. Yang tertinggal cuma sampai hari kiamat kayaknya ajbuz zambi, tulang yang kecil yang letaknya di bawah sulbi manusia. Itu kada binasa. Nah, dari situlah kayaknya manusia akan terbit kembali seperti semula. Para muhibbin rahimakumullah, 8 perkara itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang diciptanya namun dikehendakinya kekal. Di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi disebutkan halaka binafkhatil ula kullu man fis samawati wal ar illa man sya'allah. Begitu Israfil ini meniup sanggakala yang pertama, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dan di langit semuaan halak binasa. Baik jin, baik malaikat, baik manusia, baik apapun yang hidup, begitu sanggakala pertama ditiup, halaka binasa semuaan.
matian semua. Illa man sya Allah, kecuali ada beberapa orang yang dikehendaki Allah yang luput daripada sangkakala itu. Disebutkan di dalam kitab tersebut, yang tidak mati pada waktu sangkakala pertama ditiup itu pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga malaikat hamalatul aras, malaikat pengawal aras Allah, kemudian Israfil yang tukang tiup, kemudian lagi Israel yang tukang cabut nyawa. Ada beberapa malaikat itu yang masih dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah Israfil meniup sangkakala pertama, Allah memanggil Israel. Allah bertanya kepada Israel, padahal Allah maha mengetahui. Ujar Israel, siapa lagi yang belum? Ujar Tuhan kepada Israel, wahai Israel, siapa lagi yang belum mati? Ujar Israel, pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga pengawal aras, keempat Israfil, kelima ulun. Ujar Tuhan, wahai Israel, cabut Jibril. Israel pun mencabut nyawa Jibril. Jibril mati. Diperintahkan lagi Israel mencabut Mikail. Mikail pun mati. Diperintahkan Allah lagi Israel mencabut hamalatul aras, malaikat pengawal aras. Israel menjalankan tugasnya, hamalatul aras pun mati. Israel diperintah Allah mencabut Israfil, Israfil pun mati. Ujar Tuhan, wahai Israel, siapa lagi yang tinggal? Ana wa anta, hanya ulun dan engkau ya Allah. Nah sekarang ya Tuhan, giliran ikam yang aku cabut, wahai Israel. Israel pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Israel pun mati. Nah, sesudah semuaan itu halaka mati, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anal Jabbar limanil mulkul yauma. Ujar Tuhan, akulah yang gagah perkasa. Siapa sekarang ini yang punya kerajaan? Limanil mulkul yauma, siapa sekarang ini yang punya kerajaan? Kata yang menjawabnya, Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar, bagi Allah al-wahid yang maha tunggal. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala al-baqi, artinya yang maha kekal. Para muhibbin rahimakumullah, termasuk yang wajib kita i'tikadkan, yang kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yattasifu bil baqa, bersifat dengan baqa, yaitu maha abadi, maha kekal. Al-mu'min bismillahil baqi ay yu'siral akhirah 'ala dunya li'annaha khairu wa abqa. Kita sudah beriman kepada Allah bahwa Allah maha kekal. Lalu keimanan tersebut menimbulkan adalah orang yang beriman bahwa Allah itu kekal, dia mengutamakan akhirat daripada dunia, karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Itu kalau kita bujur-bujur benar-benar beriman kepada Allah Al-Baqi. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita utamakan adalah sesuatu yang abadi, yaitu akhirat. Al-Quran mengatakan khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ahli tafsir mengatakan, menurut sepengetahuan yang ada pada mereka, apa-apa kebaikan daripada akhirat itu terhadap dunia. Ujar mereka mengatakan, akhirat itu lazzatuha ghairu mutanahiyah. Kelezatan akhirat itu tidak ada kesudahannya. Dan setiap kali kita menikmati satu kelezatan akhirat, semakin kita nikmati, semakin nikmat, semakin lezat. Kelezatannya kadada habis, kadada hilang.
lain dalam dunia. Dalam dunia kenikmatannya hilang. Bisa inya meninggalkan kita, bisa kita meninggalkan inya. Dan lagi kenikmatan dunia itu kalau hanya berupa makanan, paling-paling nyamannya ingat tenggorokan. Lewat tenggorokan semuaan sama rasanya. Nah, kalau nikmat akhirat itu kada habis sampai tenggorokan. Kita minum kopi nyaman. Berapa lawas nyamannya? Betul, liur lagi. Nah, kalau akhirat kita minum kopi akhirat, kelezatan itu gairu mutanahiyah, tidak berkesudahan. Pertama itu kebaikan daripada akhirat terhadap dunia. Yang kedua, ghairu masyubah bi'illah, kelezatan di akhirat itu tidak ada bercampur dengan penyakit. Kenikmatan akhirat itu tidak ada efek samping yang negatif. Artinya, ayo sekuat-kuatnya di akhirat makan gula kada akan kanap kancing manis. Sekuat-kuatnya di akhirat makan daging nang masin-masin kada bakal darah tinggi. Kenapa? Sebabnya karena di akhirat itu nikmat kelezatan akhirat tidak bercampur bi'illah dengan penyakit. Itu kedua, kebaikan akhirat daripada dunia. Yang ketiga, ghairu muktasabah, tidak diusahai. Begitu kita bergeritik ada. Coba di rumah kita, anak minum kopi, bakiau siapa dahulu? Mengkeradinan di kiau bisa baulah seorang kopinya, menyerang banyu segala macam. Mereka datang balik banyunya. Nah, akhirat kenikmatannya tidak ada diusahai. Begitu kita terlintas dalam hati kita hendak sesuatu, ada. Selanjutnya lagi kenikmatan akhirat itu wairun tizar, tidak ada penantian. Menunggu sekian hari hanya dapat kadada. Begitu kita hendak langsung ada. Nah, itu adalah kebaikan akhirat. Allah mengatakan wal akhiratu khairu laka minal ula. Satu, firman Tuhan ada mengatakan lagi Allah dalam Quran, wal akhirah khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan kekal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ujar Nabi kita, orang yang pintar, orang yang cerdik, itu orang yang selalu menghitung dirinya. Pertama, menghitung dirinya. Yang kedua, orang yang pintar itu ujar Nabi adalah orang yang beramal untuk sesudah mati. Artinya untuk akhirat, itu yang orang pintar. Namun kita misal ada perhitungan lawan orang lain. Kalau kita pintar, kita mesti menghitung dulu sebelum dihitung oleh orang lain. Nah, demikianlah dalam dunia ujar Rasulullah, yang pintar itu orang yang menghitung dirinya. Sore hari dia hitung amal perbuatannya sejak pagi apa yang dilakukannya. Bila perbuatan itu baik, dia mengucap alhamdulillah. Bila perbuatan itu merupakan dosa, dia minta ampun, astagfirullah. Nah, itu orang pintar. Nah, kayaknya bisukan dia menghitung lagi dirinya apa yang dia lakukan sejak maghrib sampai pagi, apa-apa amal ibadah yang dilakukan, apa-apa dosa yang dilakukan, dihitung terlebih dahulu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau orang nang menghitung, sulit kayaknya jadinya. Yang kedua ujar Nabi, orang pintar itu adalah orang yang beramal untuk sesudah yang mati. Wal amal lima ba'dal maut. Bukan hanya kita menyiapkan kendaraan segan dalam dunia, kita mesti ada kendaraan di akhirat. Jangan hanya kita berisi kebun dalam dunia, tapi kita mesti berisi kebun di akhirat. Jangan hanya berisi rumah dalam dunia, mesti ada berisi rumah di akhirat. Nah, samuan itu adalah pekerjaan sesudah mati. Kenapa kita takut mati? Takutan kita mati sebabnya kita di sana kada punya rumah, kita kada bisa kebun, kada bisa kawan, kada bisa pembantu.
Nah, orang-orang yang sudah di akhirat tuh punya gedung, punya kendaraan, punya kebun, tidak akan takut mati itu. Kenapa? Karena mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk sesudah mati itu. Nah, orang yang pintar, ujar Nabi kita, orang yang beramal untuk sesudah mati. Para muhibbin rahimakumullah, keimanan kepada Al-Baqi, nama Allah yang maha kekal, bahwa kita mengutamakan akhirat terhadap dunia karena akhirat lebih baik dan kekal. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan apa-apa yang mesti kita persiapkan untuk sesudah kematian. Firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntung, ujar Tuhan. Bila Tuhan itu mengatakan beruntung, ya sudah, walaupun sedunia orang mengatakan kita rugi, lebih bernilai penilaian Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Kemudian wa dzakara isma rabbih, dan orang-orang yang berzikir kepada Tuhannya. Maksudnya orang-orang yang memperhiasi dirinya dengan segala sifat kebaikan. Pasalla, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beruntung. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian mengutamakan dunia. Sehingga jadi kada beruntung. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, dalam ayat itu oleh ulama tafsir disimpulkan ada 3 perkara. Pertama, kita dituntut membersihkan diri. Yang kedua, memperhiasi diri. Yang ketiga, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman sepenuhnya kepada nama Allah Al-Baqi, itu yang maha kekal. Para muhibbin rahimakumullah, dari apa diri kita dibersihkan? Dari sifat apa diri kita dibersihkan, dan dengan sifat apa diri kita diperhiasi? Ulama-ulama tasawuf mengatakan ada 7 sifat pokok yang diri kita mesti dibersihkan dari yang demikian. Supaya jadi aflah, supaya jadi beruntung. 7 sifat ini pokok. Bila 7 sifat ini kita bersih daripadanya, beribu-ribu sifat nang kada baik 4 terhindar daripada kita. Pertama, bersih daripada syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah sesuatu selain Allah. Menyembah sesuatu beserta menyembah Allah, syirik ngarannya. Atau kita mengitikadkan di dalam hati ada sesuatu selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, syirik kita. Atau kita mengitikadkan dalam hati ada sesuatu bersama-sama Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, syirik kita. Dibersihkan diri kita daripada syirik. Termasuk syirik lagi adalah kita mencintai seseorang musyrik karena syiriknya. Kita menjadi syirik. Kita mencintai seseorang musyrik karena kesyirikannya. Kalau kita mencintai orang musyrik karena dia suka memberi makan, karena dia suka membantu aku, lalu kita sayang kepada orang musyrik, itu lain kisahnya. Ini kita ketuju kepada si musyrik itu karena kesyirikannya. Nah, kita jadi syirik. Kita menjadi syirik. Atau kita menyatakan orang muslim sebagai musyrik, kita menjadi syirik. Orangnya sembahyang, orangnya puasa, orangnya naik haji, ya i'tikadnya bagus, padahal akan musyrik, kita nang jadi musyrik. Dan termasuk juga tadi kita menjadi syirik kalau kita senang, kita cinta kepada syirik, walaupun kita kadang menyekutukan Allah.
Makanya oleh para ulama disebutkan kalau ada orang yang hendak masuk Islam, kita mesti segera menalkinkannya 2 kalimat syahadat. Rahatan makan, ampih makan. Rahatan sembahyang sunat, batal sembahyang sunat. Kalau ada orang hendak masuk Islam. Kenapa? Karena kalau kita memperlambat berarti kita ridha dengan kesyirikannya, itu berbahaya. Jadi kampung ada orang hendak masuk Islam, lah kasih Islam makan, bacakan 2 kalimat syahadat, jangan mahadang dibawa ke situ kamari. Mau dibawa ke Banjar, dibawa ke Barabai, ke Kuta, kalau ada tuan guru, kada sarana. Ada orang mengatuk, ngapa? Emang Islam sini baca 2 kalimat syahadat. Nah, dintu maka jangan diberi waktu untuk berlambat-lambat dia di dalam kemusyrikan. Itu membahayakan akidah kita. Apalagi kita menyuruhnya berpikir, oh nambah Islam nah, yang pikirkan dulu baik-baik. Nah, kita jadi musyrik nih toh. Kita jadi musyrik. Kenapa? Karena kita kadang mengakui kejahatan itu syirik. Jadi banyak hal yang membuat kita ini menjadi syirik. Kita mengetikatkan keampuhan satu obat. Obat ini ampuh luar biasa. Orang yang lumpuh jadi buka. Kita kada ingat bahwa itu adalah perbuatan Allah. Kada terasa kita bisa tergelincir kepada syirik. Nah, pertama diri kita dibersihkan daripada syirik ini. Risikonya syirik ini adalah innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Orang-orang yang syirik dengan Allah, Allah haramkan dia masuk surga dan tempatnya adalah di neraka. Itu syirik. Allah tidak mengampuni syirik, dan Allah hanya mengampuni selain syirik bagi orang-orang yang dia kehendaki. Jadi kalau kita menyekutukan Allah, kita tidak bakal diampuni Allah. Kada akan bakal mendapat anugerah maghfirah, ampunan dari Allah. Kalau orang berdosa nang apa haja ganalnya, di akhirat kaina ada harapan diampuni Allah berkat syafaat nabi kita, syafaat orang-orang salih, syafaat guru-guru kita. Kalau syirik kada bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita pertama membersihkan diri kita daripada syirik ini. Yang kedua, tazakka, beruntung orang yang membersihkan diri daripada apa? Daripada riya. Riya ini asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik tapi halus. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan di sana bahwa di akhirat nanti di tengah-tengah mahsyar, di tengah-tengah manusia, orang-orang yang riya itu dipanggil sebagai ya mukhadi', hai orang yang penipu. Ya fajir, hai orang yang durjana. Macam-macam panggilan yang kada baik kepada orang yang riya. Riya artinya adalah beribadah kepada Allah tapi tujuannya bukan Allah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini bertanya, "Wahai Rasulullah, man najah?" Apa keselamatan itu wahai Rasulullah? Kayak apa supaya selamat artinya? Rasulullah menjawab, "An la tukhadi Allah." Engkau jangan sekali-kali menipu Allah. Ujar laki-laki, "Wa kaifa yukhada Allah?" Bagaimana Allah itu bisa ditipu? Rasulullah menjawab, anta amala amalan amarakallahu wa rasuluh wa turidu bihi ghaira wajhillah. Engkau beramal sesuatu amalan yang diperintah Allah dan Rasul, tapi engkau menghendaki selain Allah. Itu ngarannya menipu Allah, riya. Sembahyang itu perintah Allah, tapi hatinya bukan untuk Allah. Sedekah itu perintah Allah. Perintah Allah bersedekah, tapi tujuannya sedekah itu bukan karena Allah tapi untuk sesuatu selain Allah. Nah, ini riya. Ini yang paling berat. Asyirkul asghar, syirik kecil. Yang ketiga, ujub.
bersihkanlah diri kita daripada ujub. Ujub ini artinya apa? Melihat kemuliaan diri, melihat kebersihan diri, melihat kebaikan diri, lupa kepada Allah yang memberikan semua itu. Nah, ini ujub artinya. Aku sembahyang, aku puasa, aku membaca Quran, aku bersedekah, aku macam-macam disembati umpamanya, lupa bahwa itu kita bisa melakukan itu adalah pemberian Allah. Itu ujub artinya. Ujub ini bahayanya apa? Orang yang ujub ini bisa didatangi idlal. Idlal ini adalah orang yang merasa punya jasa di sisi Allah. Idlal. Contohnya orang idlal itu adalah kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kadang mengabulkan doanya, inya heran. Oh, kenapa Allah kadang mengabulkan doaku? Maka aku tadi sembahyang, aku puasa. Si fulan tuh kenapa kabul? Makanya kada sembahyang ada kekaruan. Nah, ini idlal. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kadang mengabulkan, dia merasa heran. Kenapa Tuhan kadang mengabulkan doa aku? Maka aku sudah baik. Nah, itu akibat daripada ujub. Itu paling berbahaya. Merasa Allah tak hutang lawan dirinya. Padahal inya lupa bahwa dia sembahyang, dia berdoa, dia membaca Quran, itu bisa dilakukannya adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujub itu melupakan demikian. Timbul keaku-akuan jadinya. Yang keempat yang wajib dibersihkan untuk menjadi beruntung, aflaha man tazakka, adalah al-kibir, sombong. Sombong ini bukan orang yang berpakaian mahal. Sombong bukan orang yang berkendaraan mewah. Sombong bukan orang yang makan makanan yang lezat-lezat. Sombong bukan orang yang punya rumah mewah dan besar. Sombong itu adalah artinya orang yang tardul haq wa ghamsun nas. Dia menolak kebenaran dan menganggap orang lain lebih rendah daripadanya. Itu sombong. Si compang camping baju, rumah gubuk, sepeda buruk, tapi merasa lebih mulia aku daripada yang lainnya. Sombong ngarannya. Sombong. Rumah buruk, sepeda riu-riu, tapi dalam hatinya aku lebih mulia daripada orang lain. Ini sombong ngarannya. Wajib kita hindarkan sifat sombong itu. Yang kelima adalah tamak. Tamak. Tamak ini hendak terus artinya. Hendak terus. Selalu kali cukup. Hari ini payu 500.000 kurang. Isuk payu 1 juta masih kurang. Kadada merasa Tuhan tuh memberi cukup, kadada rasa kurang aja. Kenapa? Sebabnya karena merasa banyak benar yang dibutuhkannya, banyak benar yang diperluakannya, lalu tamak. Rasulullah bersabda, "Law kana libni Adam wadiyan min zahab labtagha lahu ma thalitha wa la yamlau yawfa ibni Adam illa turab aw yatubullah ala man taba." Jikalau ada manusia itu mempunyai 2 lembah daripada emas, niscaya hendak 3. Orang besi toko sebuah pasti hendak 2. Nang besi 2 hendak 3 buah toko. Nang 3 buah toko pasti hendak 4. Nang 4 buah sapasaran nang ditukarinya. Itu sifat manusia. Tamak nang ada pada diri manusia. Dan tidak bisa memenuhi akan manusia itu kecuali tanah. Bila sudah mati hanya nyampe. Dari tamak inilah timbulnya orang mencuri. Dari tamak timbulnya merampok. Dari tamak timbulnya menipu. Dari tamak timbul mengurangi takaran ukuran. Dari tamak timbulnya orang-orang pejabat itu korupsi. Semua akibat daripada tamak, sifat yang kada baik. Yang keenam yang wajib dibersihkan adalah al-hasad. Ini maksiat-maksiat nang tuha-tuha. Takabur itu maksiatnya iblis. Tamak maksiatnya Nabi Adam dalam surga.
Seluruh surga boleh dinikmati kecuali sabuting aja nang kada boleh. Ya Tuhan hendak ngerasain nang sabuting nang kada boleh itu ngarannya adalah tama. Nang ketiga hasad, ini maksiat paling tuha. Dengkinya Qabil kepada Habil. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kedengkian yang ada pada diri kita itu memakan kebajikan yang ada pada kita, seperti memakannya api terhadap kayu yang kering. Kenapa sebabnya dengki ini begitu besar dalam pandangan Allah? Orang dengki itu satu, tidak ridha dengan pembagian Allah. Ini beratnya. Kalau kita ada dengki, apa arti dengki? Kita keberatan orang lain dapat nikmat, mudahan hilang nikmat daripada inya. Nah itu sudah termasuk dengki. Satu, kada ridha pembagian Allah. Yang kedua, orang yang dengki ini pasti menyambati orang yang didengkinya, mau kada mau. Yang ketiga, orang yang dengki pasti mencari kesalahan orang yang didengkinya. Yang keempat, orang yang dengki pasti mengumumkan kejelekan orang yang didengkinya. Yang kelima, orang yang dengki itu selalu gembira bila orang yang didengkinya dapat bala atau musibah. Nah, semua itu sifat yang kada baik. Makanya satu kedengkian memakan amal kebajikan kita, karena yang ditimbulkannya berbagai macam dampak yang kada baik. Yang terakhir, yang ketujuh, al-amnu min makrillah. Kita merasa aman daripada perdayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman terhadap perdaya Allah? Tidak merasa aman terhadap perdaya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Kita merasa bahwa kita ini disayang Allah, hati-hati. Kita merasa bahwa kita ini dapat nikmat daripada Allah karena disayanginya, jangan sampai terperdaya dengan demikian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, bila kita anggap ini adalah berkat sesuatu amal kita, bila ini sesuatu daripada doa kita, membahayakan kita. Setiap nikmat yang datang kepada kita itu mesti diwaspadai, jangan sampai tergelincir dengan nikmat ini. Itu merasa aman, merasa mati sudah husnul khatimah, merasa sudah bisa menjawab munkar nakir, merasa lulus kena dihisab, sudah merasa kita bisa melewati siratal mustaqim, merasa masuk surga bersama Nabi kita. Nah, perasaan-perasaan seperti itu adalah aman, merasa aman. Ini sangat dilarang. Nang disuruh sebaliknya, takut terhadap perdaya Allah. Aku ini hari ini beramal, berusaha kan esok aku kada kayak apa. Hari ini aku berzikir, berusaha kena hendak mati aku lupa dengan zikir macam apa. Nah, perasaan macam itu mestinya jangan merasa aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Nah, 7 sifat ini yang wajib kita buang apabila kita hendak termasuk dalam firman Tuhan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Para muhibbin rahimakumullah, merasa aman terhadap perdaya Allah menyebabkan kulir beribadah. Akibatnya menunda-nunda tobat, menunda-nunda sembahyang malam. Kayaknya sudah tua jauh beribadah, umur sudah 60, sudah tua aja apabila lagi. Itu akibat apa? Merasa aman daripada perdaya Allah. Menunda segala kebaikan itu akibat merasa aman daripada perdaya Allah. Kalau orang yang takut terhadap perdaya Allah, sekecil apapun nikmat yang datang kepadanya, ini waspada. Ini nikmat Tuhan datang hari ini. Nah, jangan-jangan nikmat ini bisa membahayakan aku. Nah, itu disuruh kita macam itu. Jangan merasa aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, sesudah kita selesai daripada 7 macam sifat yang dibuangi tadi, hanya kita pakaiani dengan yang baik-baik, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, itulah sebagian daripada buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Baqi ini. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما